Melinda yang punya layer sangat banyak dalam film ini. Silakan. Ya, sebelumnya terima kasih buat teman-teman media yang sudah hadir di sini. Gimana film Marni? Oh, terima kasih sebelumnya. Saya juga seperti tadi udah dijelaskan sama Pak Hasan. Pertamanya ini emang panjang sekali gitu kan. Pas waktu Pak Hasan juga ngasih tahu sama aku, terus untuk menawarkan proyek ini dengan berbagai macam pergantian director, akhirnya ketemu sama Mas Billy dan dia luar biasa sekali, benar-benar make sense untuk aku di sini memerankan sosok Marni yang akhirnya nanti akan menjadi Wewe Gombel. Itu semuanya itu latar belakangnya itu jelas gitu. Kenapa menjadi Wewe Gombel, dia kenapa suka menculik anak-anak, itu semuanya alasannya jelas ada di film ini gitu. Dan paling aku suka itu ya di sini itu filmnya sangat mengangkat tentang perempuan, dimana ternyata perempuan itu sesakit itu ya kalau disakitin sama cowok. Wah, masuk betul banget. Siapa yang merasakan jadi Marni di sini kayaknya ada di sini. Jangan ya, jangan sampai ya. Ya, dan waktu untuk menjadi Marni ini kan aku juga banyak tanya sama Mas Billy untuk seperti apa nih karakternya, mau dibikin seperti apa. Aku pastinya akan sharing karena Mas Billy yang juga yang meng-create karakter untuk menjadi Marni ini, dan lumayan cukup panjang dan melelahkan, dan yang pasti kalau untuk action ya itu sih udah hari-hari ya gitu. Cuman untuk kayak story-nya terus background story itu yang menurut aku itu adalah tantangan tersendiri, dan menurut aku mudah-mudahan memerankan menjadi Marni ini bisa sampai ke teman-teman yang udah nonton gitu. Amin. Terima kasih untuk Melinda, thank you. Anda hari ini bersama dengan kita. Boleh ceritakan juga gimana saat kamu mendapatkan peran ini, dan tadi mendelivernya ada actionnya juga, dramanya juga kuat bareng sama Hana dan juga Atar di sini. Ini boleh ceritakan prosesnya? Silakan Amanda. Oke, halo teman-teman media semuanya. Siapa nih yang mau bantuin aku nyari Aan nanti? Oh gini nanti minta bantuin? Bantuin nyari Aan. Jauh dong. Yang pertama pas aku ditawarin untuk menjadi Anissa itu sebenarnya tadinya aku ada pergantian karakter sih. Pergantian karakter di aku. Awalnya itu Kak Billy menawarkan aku karakter yang cukup unik ya, karakter. Tapi at the end diganti menjadi karakter Anissa. Nah di situ challenge terberat aku adalah karena aku belum pernah melakukan action sebelumnya. Jadi aku excited banget untuk dan grateful untuk bisa ada di sini karena emang aku pengen banget join something yang ada actionnya juga, dan di sini dilatihnya langsung sama Wise Team lagi. Dan ini film kedua aku sama Shen Entertainment juga sama Ko Fransen, dan pasti Ko Fransen itu selalu ide-idenya out of the box. Always. Iya, jadi mengagetkan kita juga. Jadi emang aku grateful banget sih ada di sini, dan semoga semuanya suka sama film Marni, dan nanti tanggal 27 juga semoga Marni diterima dengan baik. Amin. Dan bisa menghibur semuanya. Amanda, ini kan berarti action bareng sama Wise Team workshop berapa lama untuk seorang Amanda? Karena kan kita tadi dengar baru nih untuk action. Nah, berarti prosesnya berapa lama tuh menjalani workshop untuk action? Awalnya sih obrolannya udah cukup lama ya. Latihannya kurang lebih sebulan. Sebulan gitu. Yang berkesan gimana saat sama Reza atau sama Ismi berantemnya pakai sling dan lain-lain tuh, boleh ceritakan ke teman-teman media? Nah itu juga untungnya action pertama aku walaupun tidak terlalu banyak seperti kalian ya, itu langsung sama Reza sih, aku sama Reza, dan Reza itu sangat membantu banget, dan ada sama Kak Danish juga, dan lucunya tuh di sini tuh semuanya tuh kayak keluarga. Jadi kadang tuh Kak Hana kan juga banyak action ya. Walaupun nggak ada scene tapi ngejagain depan monitor. Selalu. Jadi kayak ibu beneran. Iya. Jadi kerasa nyaman dan aman dengan teman-teman yang nyaman, ada di sini. Nyaman. Jadi seneng banget to be a part of Marni, karena walaupun ini film horor tapi syutingnya tuh tidak terasa horor. Siap, tepuk tangan dong Amanda, thank you Amanda. Silakan Hana Al-Rashid.
Menariknya di sini peran sebagai ibu punya kekuatan yang kuat juga dan mengagetkan ya, nggak boleh di spoiler tapi mengagetkan di dalam cerita ini peran yang dibebankan oleh Hana. Ini gimana melihat horror action loh di Barney ini? Silahkan. Hai teman-teman, senang banget bisa ketemu sama teman-teman lagi. Seru sih, memang pasar film horor Indonesia udah banyak sekali. Yes. Jadi memang rasanya tantangan untuk para filmmaker Indonesia adalah mencari cara baru untuk menceritakan sesuatu dengan nuansa horor dan sangat menarik proses berkolaborasi sama Mas Billy, sama OYS Team dan teman-teman semua. Film horor action tapi yang sangat kuat di cerita dan punya fondasi cerita dan apa yang ingin disampaikan cukup kuat sih, dan itu adalah salah satu ketertarikan dengan kenapa bisa ambil project ini. Dan memang seperti Amanda bilang, di saat kita semua udah merasa seperti keluarga, udah benar-benar saling menjaga, saling membahagiakan di lokasi horor banget. Mas Billy, terima kasih banyak. Jadinya sangat gampang dijalankannya. Aku udah main beberapa film horor dan ini pengalaman yang paling tidak horor justru. Yes. Yang benar-benar sans banget nih, walaupun tempatnya horor tapi kayak baru tahu itu semua setelah syuting. Nah, gimana? Boleh kasih cerita dong ke teman-teman media selama apa tempatnya? Kita belum bahas ya Mas Billy sebenarnya. Aku dengar setelah proses syuting bahwa ternyata di kamar Rahayu ada orang yang pernah meninggal. Yo. Kan nggak tahu itu ya waktu syuting Iya. Terus aura-aura dari si kamar ini udah diceki-ceki ya Mas Rizly sama Mas Billy. Jadi memang dipasangin, oh Rahayu energinya harus kayak gini, ya udah kamar ini untuk Rahayu. Membantu sih, tapi pas tahu kayak udah langsung ke AD kayak, bro ini nggak ada lagi kan adegan di kamar ini? Nggak ada, bebas. Oke, alhamdulillah aja. Mau gimana lagi? Tapi semua dari pihak Shen, dari pihak RA, dari pihak semua yang terlibat benar-benar udah membuat kita nyaman banget menjalankan tugas yang sangat berat ini. Yes. Dan semoga teman-teman menikmati tadi. Semoga juga bisa bantu promosi nanti supaya di tanggal 27 ramai insya Allah. Amin. Terima kasih Rashid. Kita ke Reza Hilmanza. Jadi menariknya di sini peran lo ternyata yang tadi Mas Billy dan juga Pak Fransan jelasin gitu ya. Yang semua di sini hitam putih gitu. Selalu ada abu-abunya juga. Nah, peran lo di sini menarik banget nih. Itu real, humanis banget gitu. Lu gimana yang menyikapi karakter Tama di sini, Zak? Silakan. Iya. Jadi memang begitu ada tawaran ini, saya diskusi dengan Mas Billy. Mas Billy pun sangat open sekali ketika gimana caranya. Aku kan awalnya tuh yang keset adalah oke, Tama nih Ustadz, tapi gimana caranya tetap realistis dengan di usianya dia yang masih remaja gitu. Jadi secara pengetahuan, knowledge-nya dia nggak terlalu settle seperti Ustadz biasanya gitu. Jadi aku diskusi sama Mas Billy dan dia pun sangat open. Dan aku juga beberapa sharing tentang ketika ada adegan apa yang kira-kira bisa dimasukin sisi realistisnya itu. Makanya mungkin terlihat sedikit abu-abu atau ini gimana sih dia tuh beriman atau enggak sih gitu kan. Mungkin jadi kayak gitu. Tapi memang karena aku pengen membawakan Tama ini sebagai anak muda yang ya masih jernih untuk mencari jati diri aja gitu. Walaupun ilmu agamanya dia kuat secara karakter, tapi sisi realistisnya dia masih ada, anak muda gitu, kayak masih senang liatin cewek gitu-gitu. Jadi ya menarik sekali sih, maksudnya terus prosesnya juga sangat menyenangkan dengan semuanya. Untuk jaga chemistry-nya juga sangat gampang sekali sih. Ya, karakter yang baru lagi untuk seorang Reza Hilman ya. Siap. Siap. Terima kasih Reza Hilman, bukan dong. Sekarang kita ke Atar. Tuh, mulai konsep mau ke nih. Atar gimana? Boleh ceritain ke kakak-kakak media di sini, ke teman-teman penonton yang ada di sini, proses kamu ada proses syuting bareng kakak-kakak di sini tuh seseru apa sih pada saat di sana untuk karakter Aan? Atar silakan. Halo semuanya. Pas syuting itu kakak-kakaknya baik banget, perhatian banget, seru banget. Terus kita ya malam ya atau apa suka makan Indomie bareng. Jadi senang ya makan-makannya terus ya, rame ya.
Tapi kamu sempat ada takutnya kan, ada berhadapan dengan ininya gitu, Marninya di sini gitu kan, make upnya juga udah beda dari Tante Ismi, dari Kak Ismi gitu. Terus yang lain juga, itu gimana kamu pada saat di proses syutingnya? Mungkin awalnya aku agak takut ya, tapi kan itu udah tahu itu kan bohongan, jadi ya have fun aja, seru-seru aja. Kalau ngobrol sama Om Billy gimana sih untuk karakter antar memerankan Aan? Apa? Ngobrol gimana sama Om Billy untuk karakter Aan? Gimana ya? Iya. Apa gimana? Kadang aku suka mijitin Om Billy. Oh, jadi kalau lagi break kamunya mijitin Om Billy ya? Oh, iya. Tapi seru ya, mau lagi barengan sama kakak-kakak yang ada di sini syuting lagi mau? Dong, Mau seru ya? banget, kakak-kakaknya baik banget. Bukan untuk Natar. Baik Natar. Wah, apa tadi ada yang bilang Maghrib jangan kemana-mana katanya. Jangan keluar. Tapi terima kasih Atar ya. Thank you. Thank you. Kita ke Frisley. Jadi beda saat di tim kamu banyak nih. Menjadi pembela saat masuk membuat keadaan jadi lebih clear dan tahu nih mau kemana karakter-karakter ini. Gimana saat kamu dipercaya menjadi karakter Poppy ini, Frisley, silakan. Oke, selamat sore semuanya. Jadi sebenarnya kalau ditanya karakter Poppy sama Frisley itu mirip-mirip, karena sama-sama bisa ngeliat. Cuma bedanya waktu dikasih tahu sama Kak Billy, Fris ini bakal ada action, walaupun tidak se-action teman-teman lainnya. Itu aku awalnya mikir kayak, ini yakin Kak aku bisa action, karena aku sadar aku paling kecil di antara yang lain. Kayaknya kayak kalau dibanting tuh aku kayak emang yakin bisa gitu. Terus aku sempat mikir pas dikasih tahu ini sama timnya Wise Team, aku udah mikir keren sih, tapi apa alangkah baiknya aku nginep di kuburan aja ya. Yang lebih seru nginep di kuburan berantem ya. Tapi ternyata Kak Billy tuh memang surprise juga pas ngasih tahu kayak, Frisley pokoknya di sini kamu cuma perlu bawel, jadi kalau di lokasi boleh ditanya sama temen-temen. Di saat mereka lagi diem, aku wajib bawel. Yes. Karena aku emang harus ngebawelin mereka, apalagi Kamanda. Terus juga iya wajib. Terus juga karena di sini rata-rata penakut, jadi nggak boleh di lokasi ngebahas horor. Kalau nggak dipelototin sama Kak Daniel, Kak Hana, Kamanda. Dan kebetulan ini bukan kali pertama aku kerja bareng sama Kak Billy. Jadi aku udah tahu pasti Kak Billy milih tempat yang selalu punya cerita, background cerita yang serem. Dan dipercaya menjadi Poppy, sangat-sangat merasa bersyukur bisa gabung di Shine Entertainment. Makasih juga Ko Fransen, karena pas ngobrol Ko Fransen langsung ngajak aku keliling kantor kebetulan. Sambil nanya ya Ko Fransen, di sini ada nggak? Iya. Jadi diajak keliling kantor, aku kira kayak, oh ini ruang meeting yang enggak. Coba di sini ada setan apa? Ya, ada poin kayak gitu. Tapi syuting ini tidak berasa horornya, walaupun lokasinya beneran serem dan sangat fun. Jadi kayak mereka ini bukan sebagai partner kerja, tapi sebagai keluarga kedua. Frisley, terima kasih Frisley. Itu di lokasi beneran serem ya? Serem banget beneran. Itu tempat pembantaian Wow, untuk nggak ngomong-ngomong pada saat lagi syuting ya? Nggak boleh. Nggak boleh ya, sekarang boleh di Prescott. Terima kasih Frisley. Kita ke Sharifah Danish. Wow. Kita lihat begitu berkesan karakter Irma di sini. Setiap karakter Irma datang selalu dapat sambutan yang luar biasa, tepuk tangan dan juga sorakan meriah dari teman-teman. Payungnya mana katanya. Memang orang bukan yang pertama untuk seorang Sharifah Danish, tapi peran ini pasti berbeda dong dari yang sebelumnya. Dan apa yang buat Sharifah Danish, oke, ini beda dan mau nih ikut tergabung di proyek ini, silakan. Sebelumnya terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir di sini bersama-sama untuk menonton film Marni. Semoga semuanya suka dan bantu sebarkan untuk promo film ini supaya nanti tanggal 27 Juni ya kita semua nonton film Marni ya. Awalnya tuh dulu waktu ngambil film ini sebelumnya Mas Billy itu kabarin saya. Jadi to be honest saya adalah yang terakhir masuk dalam project ini gitu.
dan dia ngabarin, Danish ini saya lagi ada ngerjain project dan sepertinya kamu adalah orang yang cocok untuk memerankan karakter Irma ini. Terus pas dikirim sinopsisnya, terus dikirim skenarionya, saya ngerasa kayak wah ini menarik banget karakternya. Buat saya itu Irma ini adalah seorang orang dengan gangguan kejiwaan kan. Kalau buat saya sebagai seorang aktris, saya ingin bisa mengeksplor segala macam karakter. Saya tidak ingin typecast, dan ini adalah salah satu karakter yang saya ingin perankan gitu. Terus akhirnya pas baca kayak wah ini kayak menarik banget. Akhirnya ya udah, terus walaupun dengan waktu yang sangat sempit, saya pikir ya udah kenapa nggak dicoba aja gitu. Terus ada juga di Mas Billy bilang akan ada koreografi action gitu. Terus itu juga salah satu genre yang buat saya tuh itu salah satu genre yang selalu saya kecengin lah ya gitu. Saya tuh kayak aduh kayak seru banget kalau bisa main action gitu. Dan Mas Billy bilang ini ada sedikit koreografi actionnya. Akhirnya setelah masuk itu ketemu dengan semua karakternya yang very helpful untuk tenggat waktu yang cukup sempit tapi bisa bisa into the character segitu cepatnya, dan saya merasa sangat terbantu dengan semuanya. So thank you everyone. Terima kasih banyak. Ko Asen juga sangat membantu semuanya. Jadi buat saya ini terasa mudah walaupun dengan waktu yang sempit, dan film ini menurut saya film yang benar tadi kata Mas Billy, mengangkat cerita tentang perempuan dengan segala kekompleksannya, perempuan dengan segala layernya, dan film ini juga film horor yang tidak hanya horor tapi juga ada keluarganya. Syarifah Danis, tepuk tangan dong untuk Syarifah Danis. Terima kasih. Kita ke Matias Mucus. Bapak Mucus. Kita di awal kita lihat sebelah saya tadi ada yang ngomong kayaknya dia nih yang pegang semuanya nih, rahasia nih. Sebelah saya bisik-bisik gitu Mucus. Membawa jalan cerita ini dipercaya di film Marni, The Story of VW Gombel. Gimana bergabung dengan tim yang luar biasa ini? Matias Mucus, silahkan. Bergabung dengan mereka ya luar biasa banget. Tapi anyway saya mau bilang terima kasih untuk media. Arul terima kasih, Pak Romi dari LSF terima kasih. Ya, saya gembira dan excited setiap kali ditawari film horor. Karena sebagai orang drama tiba-tiba saya jadi ada bagian di horor. Saya pengen tahu endingnya seperti apa ya ke karakter saya. Itu selalu beda. Kalau drama itu ketahuan tuh ujungnya seperti ini karena sering banget saya mainkan. Tapi kalau horor itu ujungnya nanti jadinya apa? Cuma sutradara yang tahu. Nah itu misterinya di horor itu yang membuat saya tuh seneng ikut terlibat di dalam proyek ini. Makasih Pak Branson. Terus apalagi pertanyaan lo? Gimana ke dalam karakter mati? Karena kan kecil. Rahasia. Cerita ini memang rahasianya ada di saya dan ada di penulis skenario. Iya. Kita berdua memang pegang rahasia. Dia nulis, saya yang menjaga rahasia. Ya namanya juga, tadinya saya mau minta peran itu jadi Bu Lurah bukan Pak Lurah. Karena dari tadi mau ngomongin masalah perempuan, mengangkat harga perempuan. Lah saya gimana? Dia laki-laki loh, Mas. Detik ini saya masih laki-laki. Anak saya juga udah perempuanan itu coba ya. Lihat dandanannya, ya kan? Jadi ya anyway, saya sebagai orang tua minimal di proyek ini saya menjaga mereka lah, mengayomi mereka jangan sampai kebablasan. Walaupun saya berharap bablas sekalian gitu, supaya perempuan juga ada salah-salahnya, nggak cuma laki-laki terus yang disalahin. Kasihan loh laki-laki itu selalu disalahin. Ya, bener sakit kadang-kadang. Tisa, judul baru. Sakitnya hati laki-laki. Tapi luar biasa Pak Branson selalu memberikan nuansa dan inovasi yang baru dalam setiap produksinya. Kita jaga aja terus Pak Branson supaya dia tetap konsisten di bidang ini. Amin. Thank you. Terima kasih dengan Pak Korea. Terima kasih sudah mau melibatkan diri di dalam perkancahan dunia film nasional. Mudah-mudahan nanti WW Gombel bisa hijrah ke Korea, ya Pocong bisa hijrah ke sana. Kita bikin cerita bahwa hantu-hantu Indonesia itu hijrah ke Korea semua supaya lebih mendunia, karena sirkulasi dunia itu dipegang sama Korea. Ya mudah-mudahan nanti Indonesia menyusul ya Pak Branson. Amin. Terima kasih. Thank you, terima kasih semuanya.